Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penginstalan distro Linux. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Anggi Febrianingrum. Saya Anissa Febriani. Saya Farid Ramadan. Saya Syafiq Rian. Saya Muhammad Rizky. Dan berikut ini adalah prosesnya. Ya, hal pertama yang akan kita lakukan untuk menginstal distro Linux adalah mempersiapkan alat-alatnya. Apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk penginstalan nanti? Di sini kita memerlukan media penyimpanan untuk membuat bootable. Di sini kita menggunakan flash disk. Oh ya, sebelumnya di sini kita siapkan flash disk yang kira-kira memiliki size minimal 4 GB karena file ISO Lubuntu sendiri berukuran kurang lebih 2,3 GB. Yang kedua, kita tentu saja perlu mendownload file ISO distro Linuxnya sendiri. Yang ketiga, kita memerlukan software untuk membuat bootable media. Di sini kami menggunakan software Rufus, di mana software Rufus ini sangat mudah digunakan untuk membuat suatu bootable. Oke, langsung saja di sini kita akan mendownload file ISO dari website resminya Lubuntu. Masuk ke browser dan ketikkan alamat websitenya, yaitu lubuntu.me. Setelah masuk ke halaman utama, maka kita masuk ke menu download dan download versi terbaru Lubuntunya, yaitu yang berada di paling atas. Klik desktop 64 bit, simpan berkas, maka Lubuntu telah terdownload. Selanjutnya kita akan mendownload software Rufus untuk membuat bootable media. Kita search di Google Rufus dan klik link yang paling atas. Lalu kita download Rufusnya. Di sini tersedia dua versi Rufus, yaitu Rufusnya sendiri dan versi portable-nya. Di sini kita akan memakai yang Rufus 3.17. Setelah file ISO dan Rufusnya telah di-download, maka di sini kita akan membuat bootable media dengan flash disk yang telah kita siapkan sebelumnya. Langsung saja masukkan flash disknya, lalu di sini kita akan membuka Rufus dengan klik Run Administrator. Lalu di sini telah ditampilkan flash disk yang telah terbaca oleh sistem. Lalu kita select ISO yang telah kita download sebelumnya. Setelah kita pilih, maka di sini tersedia beberapa pilihan. Di sini kita akan menggunakan settingan default. Maka kita langsung klik Start, klik OK. Setelah loading, maka kita tunggu hingga selesai. Setelah statusnya ready dan flash disk yang telah kita input berubah nama menjadi Lubuntu, maka kita close saja dan proses pembuatan bootable media sudah selesai. Selanjutnya, kami akan menginstal distro yang telah kita download sebelumnya dengan cara 1. Yang pertama, kita akan masuk BIOS dengan mengklik F2 pada saat perangkat dinyalakan. Setelah masuk BIOS, pilih boot menu penyimpanan yang berisi file ISO yang telah kita download. Kemudian, jika tampilan sudah seperti ini, kita pilih Lubuntu. Maka akan masuk ke tampilan penginstalan Lubuntu. Kemudian kita akan menginstal Lubuntu pada perangkat kita dengan cara mengklik 2 kali pada install Lubuntu. Selanjutnya, kami akan masuk ke installer Lubuntu dan melakukan konfigurasi Lubuntu. Kemudian, kita pilih bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan memilih region sesuai lokasi kita. Kemudian memilih tampilan layout pada keyboard. Kemudian, kita mengatur partisi penyimpanan yang akan digunakan. Kemudian, kita akan memasukkan nama pengguna dan password. Kemudian akan muncul hasil dari konfigurasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, akan muncul konfirmasi penginstalan, lalu klik Install Now. Maka akan memulai proses penginstalan
dan tunggu beberapa saat. Setelah penginstalan selesai, lalu kita mereset perangkat kita dan mencabut medium instalasi yang berisikan file ISO. Lalu kita akan masuk ke dalam Lubuntu yang sudah diinstal. Dan terakhir, jika Lubuntu sudah terinstall, maka akan muncul tampilan desktop Lubuntu-nya, dan tampilannya seperti berikut. Selanjutnya, di sini kami akan memodifikasi tampilan dari user interface Lubuntu kami. Pertama kita akan memodifikasi tampilan dari background dari desktopnya sendiri. Pertama klik kanan, masuk ke desktop preference, kemudian pilih background. Di sini kita bisa menggunakan background warna, atau kita juga bisa menggunakan background default bawaan dari Lubuntu sendiri, atau kita juga bisa menggunakan wallpaper yang kita download dari internet. Di sini saya sudah download wallpaper satu. Kita masuk ke download, pilih wallpapernya, kita open, lalu apply. Bisa dilihat kalau wallpapernya sudah berganti ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti icon size dari desktopnya. Kalian bisa mengganti icon size sesuai dengan selera kalian. Di sini kami akan mengganti icon size menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu 36 dikali 36. Kalian juga bisa mengganti font sesuai dengan selera kalian. Di sini ada beberapa font yang sudah tersedia default, atau kalian juga bisa mengunduh font dari internet. Selanjutnya apply, dan bisa terlihat kalau fontnya sudah berubah ukuran menjadi 36. Selanjutnya kami akan mengganti kursor dari Lubuntu. Kita masuk ke menu start, lalu preference, kita pilih appearance. Di sini terdapat pilihan kursor. Di sini ada beberapa pilihan kursor. Untuk yang defaultnya di sini ada breeze dan breeze light. Di sini kami juga sudah mendownload kursor sendiri. Kita pilih saja, kita apply. Bisa dilihat kursornya sudah berubah ya kawan. Selanjutnya kami akan menampilkan 5 perintah dasar distro Linux. Perintah pertama yang kami gunakan adalah pwd. Pwd adalah singkatan Print Working Directory yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai direktori aktif yang sedang Anda akses. Selanjutnya, untuk cara perintahnya kita buka file Explorer, lalu kita pilih file tugas yang sudah disiapkan. Untuk membuka terminalnya dengan cara klik F4. Dan perintahnya itu adalah cukup dengan mengetik pwd. Kemudian enter. Kemudian akan ditampilkan hasil dari perintah, yaitu menampilkan direktori folder tugas SO yang sudah kami buat. Ini dia hasilnya. Perintah kedua yang kami gunakan adalah mkdir. Mkdir berfungsi membuat folder atau direktori baru. Untuk perintahnya adalah dengan cara mengetik mkdir, kemudian masukkan atau ketik nama folder yang akan dibuat. Contohnya itu folder tugas. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya ini sudah ada di sini. Perintah ketiga yang kami gunakan adalah rmdir. Rmdir berfungsi untuk menghapus direktori yang masih kosong. Sebelumnya kami sudah membuat direktori dengan nama tugas menggunakan perintah mkdir. Kemudian sekarang kami akan menghapus direktori tersebut menggunakan perintah rmdir. Perintahnya adalah dengan ketik rmdir, lalu ketik nama folder. Dan hasilnya adalah folder tersebut telah terhapus. Perintah keempat yang kami gunakan adalah echo. Echo berfungsi untuk memasukkan data yang biasanya berbentuk teks ke dalam file. Sebelumnya, kami sudah membuat file yang akan digunakan untuk mempraktekkan perintah echo. Perintah echo dapat dilakukan dengan cara ketik echo, lalu ketik nama kalimatnya, sistem operasi distro Linux.
Kemudian ketik tutup kurung 2 kali, lalu nama file. Kemudian enter. Lalu jika dibuka file tersebut, maka file tersebut sudah menambahkan teks yang baru kita ketik barusan. Perintah kelima yang kami gunakan adalah ls. ls berfungsi untuk mengetahui apa saja yang terdapat dalam working directory atau direktori aktif. Perintahnya ialah dengan ketik ls, kemudian ketik lokasi foldernya. Kemudian enter. Maka akan tampil lokasi folder yang sedang kita cari. Selanjutnya, kami akan menginstal software pada Lubuntu dengan menggunakan 2 metode penginstalan. Yang pertama, kita akan menginstal dengan paket manager atau terminal dengan cara kita buka dulu terminalnya. Lalu kita pilih execute. Lalu ketik sudo apt install. Lalu pilih aplikasi yang ingin diinstal. Di sini kami akan menginstal software Krita. Kita masukkan dulu passwordnya. Setelah itu akan muncul pilihan Y atau N. Jika kita pilih Y, maka akan terinstall. Jika kita pilih N, maka tidak akan terinstall. Di sini kita akan pilih Y. Setelah kita pilih Y, maka akan ada proses penginstalan yang memerlukan waktu beberapa saat. Setelah muncul tampilan seperti ini, berarti aplikasi sudah terinstall dengan benar. Setelah seperti ini, maka kita cari aplikasi yang sudah diinstal tadi. Dan muncul aplikasi Krita yang akan digunakan. Dan selanjutnya, kami akan menginstal dengan metode GUI. Langsung saja, kita buka Discover. Kita buka Discover, execute, dan akan muncul tampilan seperti ini. Discover adalah software manager bawaan dari Linux Lubuntu untuk menginstal software yang tersedia. Di sini kita akan menginstal Maps atau Gnome Maps. Dan di sini kita akan mengklik install. Dan kita akan masukkan passwordnya. Dan di sebelah sini muncul proses waktu pengunduhan. Dan ketika sudah terinstall, tombol install akan berubah menjadi remove. Lalu kita cek apakah aplikasi sudah terinstall atau belum. Dan aplikasi pun sudah terinstall. Dan berikut adalah tampilannya. Terima kasih.